Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 2, subtema 2, muatan pelajaran matematika untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, kali ini kita akan belajar pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Coba ingat kembali, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagaimana kalau kamu mempunyai satu pizza utuh, kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar? Seperti ini. Berapa nilai bagiannya? Nilai setiap bagiannya yaitu setengah bagian. Atau ditulis 1/2, yang artinya 1 dari 2 bagian yang sama besar. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, sekarang mari kita perhatikan bentuk pecahan lainnya berikut. Perhatikan gambar pada papan layar kalian. Di sini ada sebuah kue yang sudah dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Lalu, berapa nilai pecahannya jika 1 potong? Iya, 1 potong kue menyatakan pecahan 1/12. Lalu, bagaimana kalau 2 potong kue? Iya, kalau 2 potong kue menyatakan pecahan 2/12. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ada sebuah kue yang sudah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Perhatikan. Nah, bagaimana kalau 1 potong kue? Berapa nilai pecahannya? Iya, 1 potong kue menyatakan pecahan 1/8. Bagaimana kalau 3 potong kue? Menyatakan pecahan berapa? Iya, 3 potong kue menyatakan pecahan 3/8. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, untuk meningkatkan pemahamanmu, ayo berlatih. Tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Perhatikan ada sebuah kue yang dipotong menjadi 3 bagian. 1 bagiannya bernilai? Iya, 1/3. Kemudian gambar ini ada sebuah kue yang sudah dipotong menjadi 5 bagian sama besar. 1 bagiannya bernilai? Iya, benar, 1/5. Sekarang tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai gambar berikut. Perhatikan di sini ada gambar lingkaran yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Jadi, berapa bagian pecahan yang diwarnai? Di sini ada 3 bagian, maka nilai pecahannya adalah 3/8. Nah, sekarang perhatikan gambar lagi. Di sini ada sebuah lingkaran yang sudah dibagi menjadi 9 bagian. Coba perhatikan gambar yang diwarnai. Ada berapa bagian? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang diwarnai. Maka nilai pecahan yang diwarnai bernilai 6/9. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Mari sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini dengan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Artinya angka yang bukan angka 0. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 4/12. Penyelesaiannya yaitu cara pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini pecahannya adalah 4/12.
Maka langkah pertama adalah pembilangnya 4. Kita cari 4 itu diperoleh dari bisa dibagi dengan bilangan berapa saja. Nah, 4 itu bisa dibagi dengan bilangan 1, 2, dan 4. Kemudian 12 itu bisa dibagi dengan bilangan berapa saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari bilangan pembagi 4 dan pembagi 12 ini, bilangan manakah yang sama? Yang sama adalah 2 dan 4. Di sini 1 juga sama, tetapi ingat, bilangan berapapun dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan, di sini yang sama adalah ada 2 dan 4. Untuk cara yang pertama, mari kita pilih bilangan pembagi 2. Nah, maka caranya adalah 4 dibagi 2 per 12 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2, 12 dibagi 2 adalah 6, maka pecahannya menjadi 2 per 6. Berarti di sini pembilang dan penyebut dibagi 2. Nah, sekarang kita mau mencari pecahan senilai yang lainnya. Kita lihat di sini tadi yang sudah kita pakai adalah bilangan pembagi 2. Maka kita akan coba bilangan pembaginya adalah 4. Perhatikan, 4 per 12, maka menjadi 4 dibagi 4, 12 dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka pecahannya menjadi 1 per 3. Berarti di sini pembilang dan penyebut dibagi 4. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Jadi pecahan yang senilai dengan 4 per 12 itu adalah 2 per 6 dan 1 per 3. Nah, cara yang kedua adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini dikali dengan bilangan 2, maka menjadi 4 kali 2 sama dengan 8 per 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi pembilang dan penyebutnya dikali 2. Kemudian contoh yang lainnya, 4 per 12 sama dengan 4 dikali 5 per 12 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20, 12 dikali 5 sama dengan 60. Berarti pembilang dan penyebutnya dikali 5. Jadi pecahan 2 per 6, 1 per 3, 8 per 24, 20 per 60 senilai dengan 4 per 12. Atau bisa ditulis 4 per 12 sama dengan 2 per 6, 1 per 3, 8 per 24, 20 per 60. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas mengenai pecahan yang senilai? Jadi dalam mencari pecahan yang senilai bisa dibagi maupun dikali. Nah, sekarang mari kita belajar menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Anak-anak hebat dan cerdas, perhatikan contoh berikut.
Tentukan pecahan paling sederhana dari 20 per 24. Penyelesaiannya atau caranya yaitu kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Langkah pertama adalah kita harus mengetahui bilangan pembagi dari 20 itu berapa saja angkanya, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian mari kita cari bilangan pembagi dari 24. Ada bilangan berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian dari bilangan pembagi kedua, bilangan ini kita lihat bilangan pembagi yang sama. Bilangan berapakah itu? Iya, 2 dan 4. Namun di sini karena kita menyederhanakan dengan pecahan yang paling sederhana, maka yang kita pilih adalah bilangan pembagi yang sama namun yang terbesar. Yang terbesar adalah 4. Maka cara selanjutnya yaitu 20 dibagi 4 per 24 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka pecahannya menjadi 5 per 6. Jadi, pecahan paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Nah, sekarang ayo berlatih. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Perhatikan di sini. Di sini ada pecahan 2 per 3 sama dengan 6 per titik-titik. Perhatikan. Di sini yang sudah diketahui adalah pembilangnya, yaitu 2 dan 6. Nah, perhatikan 2 menjadi 6. Kira-kira diapain? 2 menjadi 6? Iya, dikali. Kali berapakah? Iya, dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka penyebutnya juga harus dikali 3 supaya senilai. Maka menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 2 per 3 senilai dengan 6 per 9. Kemudian contoh berikutnya, perhatikan. Di sini pembilangnya masih kosong. Per 27 sama dengan 6 per 9. Karena yang sudah diketahui kedua-duanya adalah penyebut, maka kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya 27, di sebelah kanan 9. Di sini penyebutnya lebih besar, di sini penyebutnya lebih kecil bilangannya. Maka berarti diapain supaya 27 menjadi 9 itu? Kira-kira diapain? Iya benar, dibagi, yaitu dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Karena penyebutnya dibagi, maka pembilangnya juga dibagi 3. Berarti cara mencarinya adalah titik-titik dibagi 3 sama dengan 6. Bagaimana cara mencarinya? Iya, cara mencarinya yaitu dikali. 3 dikali 6 sama dengan 18. Maka pembilang di sini hasilnya adalah 18 ya. Coba perhatikan, 18 dibagi 3 adalah 6. 27 dibagi 3 adalah 9. Maka 18 per 27 senilai dengan 6 per 9. Nah, sekarang isilah titik-titik dengan bentuk pecahan paling sederhana. Ingat, untuk menentukan pecahan paling sederhana kita bisa membaginya pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan, 10 per 15.
pembilangnya 10, penyebutnya adalah 15. Maka kita harus mencari bilangan pembagi dari 10 itu bilangan berapa saja. Ya, 10 itu bilangan pembaginya adalah 1, 2, 5, dan 10. Kemudian 15, bilangan pembaginya adalah 1, 3, 5, dan 15. Artinya 15 itu dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 15. Nah, sekarang mari kita cari bilangan pembagi yang sama dari 10 dan 15, yaitu bilangan bilangan 5. Maka di sini untuk menyederhanakannya, kita bagi pembilang 5 dengan bilangan 5, penyebut juga dengan bilangan 5. Seperti ini. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2, dan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka bentuk pecahan paling sederhana dari 10 per 15 adalah 2/3. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Kamu harus banyak berlatih supaya lebih pintar dan lebih mengerti pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.